Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. Belumkah datang lagi masanya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk, tunduk hati mereka, senantiasa mengingat Allah dan tunduk kepada kebenaran yang Allah turunkan. Janganlah mereka seperti orang-orang ahli kitab sebelum mereka, karena panjangnya waktu yang berlalu, lalu hati mereka menjadi kesat. Bahkan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Firman Allah surat Al-Hadid ayat 16. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah jamaah salat zuhur rahimakumullah. Tema kultum kita siang hari ini adalah tentang khusyuk. Mungkin kita sudah akrab dengan kalimat khusyuk ini yang seringkali kita identikkan dengan solat, di mana yang khusyuk itu adalah solat. Ini ada benarnya sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang dalam solatnya khusyuk. Tapi sebenarnya kaum muslimin dan kaum muslimat, khusyuk itu bukan sekedar dalam solat. Khusyuk itu adalah ketundukan hati kita kepada Allah, ketundukan hati kita atas kebenaran yang Allah turunkan. Makanya surah Al-Hadid ayat 16 tadi Allah sebutkan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah lagi datang masanya bagi orang beriman? Kapan lagi nih orang beriman nih hati mereka bisa khusyuk untuk selalu mengingat Allah dan khusyuk kepada kebenaran yang diturunkan. Sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas, ketika ayat ini turun, karena surah Al-Hadid ini turun di akhir-akhir periode Mekah, apa kata Ibnu Abbas? Ini ayat menampar kita setelah 13 tahun wahyu turun. Jadi Allah sudah kasih tenggak waktu sejak wahyu turun, belum dipaksa-paksa khusyuk itu, tunduk kepada Allah. Setelah 13 tahun Islam ini turun atau wahyu turun kepada Rasulullah, turun ayat ini. Kapan lagi orang beriman ini hatinya tunduk kepada Allah, tunduk kepada kebenaran yang Allah turunkan? Maka Ibnu Abbas mengatakan kita dikasih tenggak waktu sampai 13 tahun. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu adalah merendahkan diri, merendahkan hati kepada Allah. Karena arti kata khasha'a atau khusyuk secara etimologi, secara bahasa adalah sakana wa dhalla wa khada'a. Tenang, menghina dan tunduk, merendah. Seperti firman Allah dalam surat Thaha ayat 108, Allah katakan wa khasha'atil aswatu lirrahman. Suara menjadi diam di hadapan Ar-Rahman. Ini nanti ketika di padang mahsyar, tidak ada satupun yang berani bicara, diam. Itu khusyuk. Suara seluruhnya menjadi tenang di hadapan Ar-Rahman. Jadi khusyuk itu tenang, rendah. Khusyuk mengandung hati rendah juga dalam firman Allah surat
Al-Hajj ayat 26, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kata Allah, engkau saksikan bumi itu khusyuk. Jadi bumi khusyuk juga. Apa khusyuknya bumi? Bumi itu rendah karena yang tinggi itu adalah langit. Kapan bumi itu mulai meninggi? Ketika kami turunkan air, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Mulai tinggi dia. Jadi aslinya bumi ini khusyuk. Khusyuknya apa? Rendah. Karena yang tinggi itu adalah langit. Maka khusyuk itu adalah kerendahan hati, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari dalam hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Huzaifah, Rasulullah melihat seorang sahabat Nabi sedang solat. Tangannya banyak gerak, gata siko. Ya, sebagian kita mungkin kancing baju dimainkan. Kalau sekarang mungkin masker dimainkan. Maka Huzaifah mengatakan, Nabi menegur orang ini mengatakan, lau khasha'a hadza la khasha'at jawarihu. Ini kalau hatinya khusyuk, anggota tubuhnya pasti juga ikut khusyuk, pasti diam. Jadi kalau hatinya tunduk kepada Allah, anggota tubuhnya akan otomatis juga tunduk. Jadi khusyuk itu tempatnya di hati, cuma buahnya ada di tubuh kita ini. Nampak dalam perilaku sehari-hari. Tunduk kepada aturan Allah, hati dan raga. Ibunda Aisyah pernah melihat segerombolan pemuda berjalan. Jalannya orang letoy gitu. Ya, lemah lemas jalannya, melemah-lemah itu. Ditanya oleh Aisyah kepada orang lain, "Man haula?" Itu siapa itu yang jalan melemas-lemas? Beberapa orang pemuda, beberapa orang laki-laki. Ada yang menjawab, "Hum nasak." Itu orang ahli ibadah itu. Jadi kalau ingin memperlihatkan ahli ibadah itu jalannya letoy, yatamatawna fil masyi. Itu dalam riwayat dikatakan, kayak orang mau mati dia jalannya. Tapi dibantah oleh Aisyah. Kana Umar bin Al-Khattab. Umar itu idza masya asra. Kalau jalan Umar itu cepat jalannya. Wa idza qala asma', kalau bicara kedengaran pembicaraannya itu. Wa idza daraba auja, kalau memukul dia mematikan pukulannya itu. Wa idza at'ama asba, kalau ngasih makan kenyang orang dapat makan. Wa kana ansakan nas, dia paling ahli ibadah daripada yang lain. Jadi khusyuk itu juga bukan meletoy-letoykan badan, bukan melemas-lemaskan kayaknya apa begitu. Tidak juga. Umar kalau jalan cepat, kalau mukul mematikan, kalau ngasih makan badaso, kenyang orang dikasih makan. Kalau dia bicara lantang suaranya sehingga kedengaran. Jadi orang yang khusyuk itu bukan dilihatkan lemas, letoy, tidak, tapi tunduk kepada Allah, hati dan raganya. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin menyebutkan dua faktor yang membuat kita akan bisa terus khusyuk. Khusyuk dalam artian khusyuk solat, khusyuk dalam artian sehari-hari tunduk kepada Allah. Sebab aneh nih, maaf ibu-ibu, ada orang solat khusyuk mungkin ya, saya nggak tahu, itu kan urusan dia dengan Allah. Kayak mau kena solat, selepas solat dia buka mukena, kembali dia buka aurat, itu nggak khusyuk. Dia solat mentaati Allah, setelah solat dia maksiat kepada Allah. Lanjutkan tutup aurat. Mohon maaf bapak-bapak, kita puasa Ramadan dari sahur sampai maghrib, nggak ada kita lakukan yang makruh, apalagi yang haram. Ada sebagian saudara kita begitu takbir maghrib, Allahu Akbar, berbuka dia dengan rokok. Itu nggak khusyuk, itu nggak tunduk hati kepada Allah. Makanya khusyuk, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada dua hal menyebabkan orang bisa khusyuk. Yang pertama, tarakkubu naqsin nafsi wal amal. Pantau kekurangan diri dan kekurangan amal. Jadi kita punya dua kekurangan. Diri kita punya aib, punya kekurangan, amalan kita punya kekurangan. Apa aib amalan kita? Sebagian kita mungkin ketika beramal agak sombong.
Maka ini cacat, uyub, aib diri, sombong. Apa itu sombong? Menolak kebenaran, melecehkan orang lain, itu sombong. Menolak kebenaran, melecehkan orang lain, itu sombong. Pakai baju baru tidak sombong, pakai sendal baru tidak sombong, pakai mobil baru tidak sombong, itu tidak sombong. Udah dikatakan oleh sahabat itu, Rasulullah yang mengajarkan. Yang sombong adalah menolak kebenaran, melecehkan orang lain, merendahkan orang lain. Apa uyub kita lagi? Ujub, bangga dengan diri sendiri. Saya hebat, saya ini kaya, saya ini pintar, saya ini jago, saya ini ahli, saya ini pakar. Bangga dengan diri sendiri. Itu namanya ujub. Itu juga aib, kekurangan diri. Apalagi kekurangan diri kita, ria. Kalau beramal ingin viral, kalau berbuat ingin diketahui orang, kalau beribadah ingin dilihat. Ya, kita alhamdulillah sudah banyak yang biasa puasa sunat, misalnya kan sholat malam, tapi tidak perlu di-share di media sosial. Kadang menagih, alhamdulillah berkahnya berbuka hari ini. Tahu orang sedunia wak puasa. Bangun jam 3:30. Tahajud malam ini begitu sejuk. Dituliskan di Facebook. Itulah ria jadinya. Senang orang tahu kita beramal soleh. Hati-hati. Itu aib diri. Adapun kekurangan amal, tadi kekurangan diri ya, kekurangan amal. Mungkin sholat yang kurang rukun dan syaratnya. Wudu tidak sempurna. Seringkali kita kalau berwudu buru-buru. Rasulullah katakan, wailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit yang tidak basah ketika berwudu dalam api neraka nanti. Awak terburu-buru kan? Air wudu disiram aja, akhirnya di bawah mata kaki ini sering kali tidak kena. Makanya disunatkan adalah menggosokkan. Bahkan kalau mazhab Imam Malik berwudu tangan ini mesti begini kan? Ya, tadlik namanya, digosokkan. Demi apa? Demi pasti wudu itu sampai ke seluruh anggotanya. Itu kekurangan amal. Kita sholat kita kurang rukun dan syaratnya. Tak tahu kita ternyata ada yang tidak suci dalam diri kita. Kita tidak hati-hati ketika bersuci. Belum tuntas buang air kecil, sudah kita naikkan celana kita, lalu jatuh dia ke celana dalam kita. Seringkali mungkin kita terlalai, abai, menyebabkan amal soleh kita berkurang nilainya. Maka dua hal ini mesti kita pantau. Dua aib, dua kekurangan. Aib dalam diri, aib dalam ibadah. Semakin seorang hamba menyadari bahwa dia terus punya kekurangan dalam dirinya, dia terus punya kekurangan dalam amal solehnya, dia tidak akan pernah menggadang, tidak akan pernah meninggi. Selalu dia tunduk kepada Allah, khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sisi kedua, karena kata Ibnu Qayyim tadi dua, untuk membangun rasa khusyuk dan tunduk rendah di hadapan Allah. Yang pertama tadi lihat aib amalan dan aib diri. Yang kedua adalah selalu ingat-ingat jasa orang kepada kita. Ru'yatu dzi fadlin alaik, itu kata Ibnu Qayyim. Ingat terus jasa orang ke kita. Kalau ada orang menghormati kita, jangan ada dalam diri kita merasa memang saya layak kok dihormatinya. Jangan. Kalau ada orang memberi kita hadiah, jangan ada rasa di hati memang saya layak dapat itu. Tapi alhamdulillah luar biasa, dia hormati saya. Aduh, alhamdulillah ya Allah, dia beri saya hadiah. Tidak ada rasa dalam diri bahwa kita memang berhak dapat itu. Tapi ini adalah kemurahan orang lain, kedermawanan orang lain. Bila ini terus kita kembangkan, hati kita tidak pernah menggadang. Kita akan selalu rendah hati. Khusyuk adalah khudu, rendah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah terjadi pembangkangan kepada Allah di muka bumi ini. Baik itu dulu Fir'aun, baik dulu Namrud, siapa saja para pembangkang yang sudah tidak ada dan kita baca sejarahnya. Semua adalah karena merasa tinggi. Ana khairun minhu, itu logika iblis. Saya lebih baik dari dia. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan dia dari tanah, sedangkan aku dari api. Itu kata iblis ketika dihukum oleh Allah. Ketika manusia mulai merasa dia tinggi, merasa dia hebat, ketika itulah khusyuk itu tidak ada. Maka terjadilah tadi yang saya katakan fenomena. Ada orang solat beribadah menyembah Allah, begitu keluar dari masjid dia langsung bermaksiat secara sadar, bukan tidak sadar.
Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan hati yang khusyuk, tunduk kepada apa yang Allah turunkan, tunduk kepada kebenaran yang Allah syariatkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.